Jadi bentuk daripada kecintaan seseorang tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka caranya cuma satu, ikuti saja aku. Ikuti saja, jangan menambah apalagi mengurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina al-Mustafa wa khatamul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullah wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau dengerin yang kayak dolalah gitu, ada yang nyering nih, garis keras gitu ya. Tapi kalau di Muhammadiyah sih biasa aja gitu. Walaupun dinyampein juga kalimat-kalimatnya salah tafsir gitu ya. Nah, kadang-kadang. Tapi ya selama itu dari Rasul kita sampaikan. Walau bi ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Mau manis kek, mau pahit, kalau Allah dan Rasulnya sampaikan. Wa ma arsalnaka illal balagh. Tidaklah aku mengutus engkau kecuali hanya penyampai saja. Kita ini marketingnya Allah. Mau protesnya ke Allah. Kita menyampaikan, jualin aja, jual putus. Gitu. Mau protes bagaimana ini? Allah aja langsung. Nah, para hamba Allah, alhamdulillah, tastakbir Allah, kita dikumpulkan oleh Allah dalam suasana yang penuh dengan mahabbah, rasa cinta karena Allah. Bukan karena siapa-siapa ya, bukan karena rois, bukan karena imam, bukan karena siapa, karena Allah. Ya, karena memang kita orang yang percaya kepada Allah. Dan orang-orang yang kita cintai juga orang-orang yang memiliki keistiqomahan dalam memperibadati Allah. Sehingga dalam kondisi penuh mahabbah itu terciptalah sebuah komunitas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Komunitas orang-orang beriman itu harus memiliki pemimpin. Kenapa? Agar tidak tercerai-berai, agar tidak tersesat, agar terpimpin. Kalau misalnya nggak ada imamnya, ya, ibarat anak ayam nggak punya induk. Ya, angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur ikut ke timur. Alhamdulillah, kita berada dalam satu naungan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan dipimpin secara ikhlas dan juga kita mengikutinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tuntutan kita kepada imam dan imam juga tidak menuntut kita. Jadi apalagi dari segi keduniaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhlas karena Allah. Ikhlas itu adalah pertama karena Allah niatnya, bukan karena siapa. Yang kedua adalah muttaba'ah. Muttaba'ah itu mengikuti Rasul. Dan mengikuti Rasul ini tadi saya sampaikannya. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala hadan nabil karim.
Ada hadan Nabil Karim Al-Mustafa wa Khatamul Anbiya. Ini saya berdoa sholawat kepada Rasulullah sebagai Al-Mustafa. Apa Mustafa? Kita tahu Nurul Mustafa. Nurul Mustafa, orang yang terpilih. Di antara kita semuanya Allah milih beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan Muhammadun al-bashar laisa kal-bashar. Manusia tapi enggak sembarangan manusia. Diibaratkan manusia biasa mahnya, bahwa manusia biasa mah batu-batu kerikil, kalau dia walaupun banyak jamrut satu doang tapi nilainya deh. Walaupun satu tapi luar biasa. Wa khatamul anbiya. Ya, nabi utusan Allah yang terakhir lah. Ada nabi lagi, la nabi wala rasulullah ba'da. Al-Mukhtar yang terpilih. Al-Qudwah. Ada uswah, ada qudwah. Apa bedanya? Kalau qudwah kita menapaki seperti plak seperti Rasul. Apa amalan yang kita plak seperti Rasul? Walaupun itu kita belum melihat videonya, nggak ada. Apa? Sholat. Plak Rasul. Ruku, kita ikut ruku. Sujud, kita ikut sujud. Walaupun cara misalnya naik dan turunnya ada yang bermasalahkan, tapi semuanya sepakat sujud, kepalanya di bawah. Makhdoh ya. Qudwah. Uswah itu seperti Rasul. Apa contohnya? Rasulullah menutup aurat dengan baju tertentu. Kita menutup aurat juga, tapi bajunya nggak sama kayak Rasul. Rasul bajunya kan gamis, ya kan? Kalau kita pakai gamis setiap hari, boleh nggak? Boleh, boleh aja. Banyak tuh orang yang saya melihat dia orang kaya, istilahnya dunia mah udah dia raih lah. Nah ketika dia keluar, dia ingin memperlihatkan bahwa saya pengikut Rasulullah. Walaupun orang lain banyak yang nggak suka sama dia, dia keluar, dia pakai gamis setiap hari. Orang mau ngomong apa, gitu kan? Istilahnya uang gue punya nih, walaupun nggak kemana-mana tapi kantong kecil dalamnya ATM semua. Gitu. Istilahnya nggak ada orang yang berani melarang dia. Istilahnya aneh berada di jalan yang hak, masa dilarang? Sementara orang yang menyalahi peraturan berani dia, gitu kan? Nah jadi di sini ada mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah wal qudwah. Makanya tadi aneh itu mungkin kalau orang itu bid'ah tuh, gitu kan? Cuma aneh tahu artinya. Saya mengucapkan salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man huwa nabi? Siapa nabi itu? Qudwatuna, uswatuna, nabiyuna, wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah dalam surat Ali Imran ayat 31, udah hafal dah pokoknya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan seterusnya ila akhir ayat. Jadi ada satu kaum datang ke Nabi. Allah katanya. Ini orang-orang Arab Quraisy jahiliyah, kata-kata Allah itu udah gak asing bagi dia. Karena memang Allah itu sudah diperkenalkan oleh bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam. Coba bisa nggak satu orang yang membacakan surat Al-Ankabut ayat 31? Ada nggak artinya, Bapak? Al-Ankabut. Apa 31 juga? 29. Gitu tuh ya? Al-Imran 31. Iya. Ini Al-Ankabut 31. 61 coba. 61 atau 31? Bilang sih belum. Al-Ankabut 29 ayat 29. 29 ya. Ke 61. Ayat 61 tak atau 31? 61. 61. Bantu buka. Aneh kan ya. Salah kamu. Iya.
Mana-mana. Antum udah ketemu apa artinya? Apa artinya? Antum mana? Baca. Jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menentukan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Nah, terus baca lagi. Satu lagi. Maka mengapa mereka bisa dibalikkan dari kebenaran? Satu lagi. 62. Iya. Artinya aja. Artinya aja. Allah melapangkan rizki. Satu lagi. 63. Dan jika kamu bertanya kepada lagi. mereka siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati, pasti mereka akan menjawab Allah. Nah, Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. artinya gimana para hamba Allah? Jadi agama Hanifah yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam itu sudah mendarah daging, cuma ada penyelewengan. Gitu aja. Bahwa mereka memerangi Muhammad Rasulullah SAW atas nama Allah. Wallah, tallah, billah, itu udah biasa gitu. Ya Allah. Maaf, naudzubillah min dzalik. Yang penari-penari perut itu kan, waktu menari-nari itu dipuji sama yang nonton. Ya Allah. Gimana urusannya itu? Gitu. Menyebut nama Allah ya. Abu Jahal. Hah? Dia diharap. Masih diharap. Dia masih zaman bahula kan begitu, zaman jahiliyah. Ya, begitulah. Apa namanya? Ya, begitulah. Itu karena Allah, ya? itu karena promosi kaum kufar yang memperlihatkan tanah haram itu kejelekannya. Tapi ulama-ulamanya nggak diperlihatkan. Jadi yang terpatri dalam pikiran aksioma ya, kerangka berpikir manusia sedunia itu Arab itu seperti itu. Tapi gimana hafidhnya barangnya nggak diangkat sama dia. Nggak diekspos. Nah, jadi kan gitu, Arab itu apa? Ya. Jadi bayangannya gitu. Terus Palestina bayangannya apa Palestina? Kubah Sahrah, ya kan? Al-Aqsanya nggak diangkat. Yang suka dipoto-foto kan Kubah Sahrah itu. Sohe, yang kubah Dome of the Rock, di mana di situ ada petilasan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj. Ada batu ya, Kubah Sahrah. Gitu. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu Allah sudah. Cuma penyelewengannya adalah kenapa dikatakan asyhadu alla ilaha illallah an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau menyembah Allah. Jadi menyembah Allahnya awalnya tidak bermasalah. Masalahnya adalah wala tusyriku bihi syai'an. Mereka menyekutukan itu bermasalah. Satu. Yang kedua, tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Allah udah kenal tadi itu. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, la yaqulan Allah. Mereka pasti ada non apa dasar? Non taukid. Masya Allah, ini ahli-ahli sorof nahu semua. La yaqulan Allah. Orang Arab itu nggak aneh, walaupun mungkin aneh belum pernah dengar ya orang Kristen Arab itu orang bilang tahu. Mungkin ya begitu ya. Soalnya karena memang sebelum di Madinah juga kan ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. La yaqulun Allah gitu. Jadi bermasalah adalah mereka menduakan Allah. Ini hianat ini. Ngaku nggak bos antum namanya misalnya Fulan, pengaku, tapi di balik pengakuan itu dia masih mengunggul-unggulkan bos lain. Nah, ini Tuhan siapa? Allah, tapi dia masih menyembah Tuhan selain Allah, Tauhid gitu. Nah, para Allah, jadi bentuk daripada kecintaan seseorang tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka caranya cuma satu, ikuti saja aku. Ikuti saja. Jangan menambah apalagi mengurang. Tambah belum tentu benar, ngurang apalagi salah. Jadi
Menyembah Allah itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Kenapa? Karena perintah Allah semuanya akan selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Pasti itu, pasti. Ada nggak perintah Allah yang tidak bertentangan dengan hawa nafsu? Nggak ada, semuanya melawan hawa nafsu. Sholat, hawa nafsu itu yang dilawan. Kecuali memang orang yang sudah mendapatkan manisnya iman. Orang kalau misalnya sudah mendapatkan manisnya iman, akan terasa indah apapun amal solehnya. Gitu kan? Dalam surat Al-Hujurat yang beberapa pertemuan saya sudah sampaikan. Jadi salah satu bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah adalah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu, nggak ada lagi. Nah sekarang yang sekarang sedang booming kan, ada orang yang mengaku dirinya seorang yang Islam, Muslim, tapi tidak mau mengikuti Rasulullah. Yang parahnya lagi adalah orang yang mengaku seperti itu, orang yang namanya udah tenar, gitu. Jadi gampang diikuti oleh orang lain. Ini jariah sayyah ini namanya, bukan jariah hasanah. MLM yang buruk. Dia dapat terus, tapi buruk. Nah, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam suatu ketika melaksanakan haji di depan Hajar Aswad kan begitu ngomong. Ini saya mencium kamu karena Allah. Andai kata Rasul nggak nyontohin kamu, cuma batu doang. Andai kata Rasulullah dan Al-Quran tidak memerintahkan untuk melaksanakan haji, nggak ada menariknya tuh Arab Saudi. Pohon nggak ada, lembah. Letak geografis Arab Saudi itu adalah padang pasir yang pokoknya mematikan. Nggak ada orang berpikiran. Romawi dan Persia nggak ada pemikiran mau nyerang orang-orang. Nggak ada orang di situ. Di Arab Saudi itu nggak ada orang. Kecuali yang datang ke tengah situ adalah orang-orang yang dari selatan, dari utara, dari Syam dan dari Yaman. Lewat Biayanya nggak ada. Sorry. Nggak ada. Ya, tapi ini kan iya, setelah ini ya. belum ada. Kenapa? Karena ada peradaban datang tuh negara superpower menguasai itu. Tapi dulu nggak ada orang sama sekali. Cuma ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Siti Hajar di Dar'in, di sebuah lembah yang tidak ada sedikit pun kehidupan. Coba makanya Siti Sarah sampai nangis-nangis. Siti Hajar sampai nangis-nangis. Tapi pas Ibrahim mengatakan apakah ini dari Allah? Ya ini dari Allah. Tenang dia. Allah nggak bakalan melantarkan orang yang cinta kepada dia. Udah tinggalin. Tadinya kan ditarik-tarik Nabi Ibrahim. Ya diam aja Nabi Ibrahim. Pas tanya sama Siti Hajar, ini dari Allah ya? Iya. Oh ya udah. Coba tuh istiqomahnya loh, biasa loh. Artinya segala perintah Allah, kalau Allah yang ngomong, tenang udah. Kenapa istilahnya Allah yang ngaturnya dah? Dijamin sama Allah. Jadi bangsa itu nggak ada orang sama sekali. Akhirnya datanglah dari Yaman pada peristiwa pecahnya bendungan Ma'arib itu. Sampai suku Aus dan Khazraj itu datang di situ dari Kahlan ya. Jadi bangsa Arab itu terbagi tiga, ada Arab Ba'idah, ada Aribah, ada Musta'rabah. Arab Ba'idah, Arab yang disiksa-siksa. Ad, Thamud, Iram, Amalik dan sebagainya. Kemudian Aribah dari Bani Yaman, Tahtan, kerajaan Tahtan Yaman. Al-Musta'rabah Ibrahim alaihissalam, Ismail. Kalau Yaman nih, yang orang Yaman pas peristiwa hancur yang Ma'arif, pada banyak yang hijrah ke utara. Ada yang di Ghassan, ada yang di Najd, ada yang di Madinah. Aus dan Khazraj datang situ, Yahudi udah di situ duluan. Bekasi dong. Iya. Karena itu ya betul. Masa Exodus namanya? Masa liar dia mencari apa namanya ya,
Ya itulah. Nah, karena dalam kitab mereka disebutkan bahwa nanti akan ada seorang nabi terakhir yang ciri-cirinya ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Cirinya nabi itu sudah diketahui, melebihi dia mengetahui terhadap anaknya sendiri. Anaknya sendiri aja mungkin ada yang nggak tahu, tapi nabinya lebih daripada pengetahuan dia kepada anak. Nah, datanglah suku Aus dan Khazraj itu. Ada Himyar, ada Kahlan. Orang Yaman itu terbagi dua, Himyar sama Kahlan. Nah, Kahlan ini suku Aus dan Khazraj. Nah, di situ. Akhirnya sebelum itu ada Ismail, Siti Hajar. Siti Hajar orang mana? Orang Kipti. Orang Kipti, orang Mesir. Zam-zam itu bahasa Mesir. Bikin bendungan. Kenapa? Karena kalau mati itu airnya merombak kemana-mana. Dan luar biasanya tuh air nggak kemana-mana, atas takdir Allah. Maka orang Yaman dari Bani Jurhum datang ke situ, melihat ada burung muter-muter di atas. Biasanya di bawahnya ada kehidupan, tapi dilihat Fata Morgana nih pasir semuanya, nggak mungkin. Datangin ternyata ada Siti Hajar, minta izin lah untuk ke situ. Jadi gitu orang Arab. Sopan. Jadi kelebihan orang Arab itu pertama adalah ihtiramu duyuf, menghormati tamu. Yang kedua adalah darah dia itu sudah bisa darah kamu juga kalau dia sudah suka sama dia. Jadi pembelaan terhadap klannya, kesukuannya luar biasa. Walaupun dia itu dolim atau terdolimi, dia berbuat dolim atau dolim, kalau saudaranya dibantu sama dia orang Arab. saya alhamdulillah lagi Allah ya, orang Arab. Nah ini sangat menghormati. Boleh nggak saya hidup di sini? Boleh nggak saya meminta air? Pokoknya saya akan bayar berapapun air yang dikasih. Terus Bani Jurhum sampai Bani Jurhum itu akibat banyaknya Nabi Ismail pun menikahi putra daripada pemimpin Bani Jurhum, tapi melampaui batas Bani Jurhum. Sehingga ada suku dari Yaman yang lain, Khuza'ah, yang mengalahkan Jurhum. Dan Khuza'ah inilah yang menguasai sampai akhir. Nah, Khuza'ah ini dari beberapa pemimpin-pemimpinnya adalah seorang pemimpin bernama Amr bin Luhai. Tokoh. Omongannya dipercaya lah. Pokoknya dia tuh dikatakan orang terpenting lah di situ. Kayak siapa? Kakeknya Nabi Abu Thalib. Seperti itulah. Tapi sebelum adanya Abu Thalib. Nah, suatu ketika dia pergi ke Yaman, pergi ke Syam berdagang. Tengah jalan. Nah itu di situ itu udah mengenal Allah tuh ya. Dari Ibrahim alaihissalam mengenal Allah. Tapi cara penyembahannya masih coba-coba. Pergilah ini Amr bin Luhai ke Syam. Di tengah jalan Amr bin Luhai ini punya pembantu jin. Jadi jin sebelum Nabi Muhammad ada itu kan bolak-balik langit. Jadi rahasia-rahasia Allah dicuri sama dia, dikasih tahu benar ada di sebuah tempat terdapat sebuah patung persembahan, digali ada di bawah tuh sama Amr bin Luhai, disimpan di situ. Kodam dia tak soh. Jangan dulu begitu ya. Kenapa? Kita percaya kenapa? Karena sebelum Nabi dalam Al-Quran disebutkan kan Rasul bilang bahwa jadi jin itu bolak-balik mencuri rahasia langit. Tapi pas Nabi lahir dihajar pakai apa? Pakai panah sama malaikat. Meteor lah gitu ya. Nah sejak Amr bin Luhai inilah semuanya melenceng kehidupan beragama. Yang tadinya Hanif jadi Iwaja. Dalam kata surat apa tuh Iwaja? Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'alhu iwaja. Al-Quran itu diturunkan kepada seorang hamba yang tidak menjadikan jalan menjadi bengkok. Yang dulunya Hanif menjadi lurus, jadi iwaja gara-gara Amr bin Luhai. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj diperlihatkan bahwa Amr bin Luhai itu di neraka. Padahal belum ada penghisaban ya. Nanti itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz seperti itu. Akan membawa ususnya begitu panjang. Dikarenakan dia adalah orang pertama kali yang menyesatkan akidahnya orang-orang Arab yang dari Hanif jadi Iwaja.
Akhirnya udah banyak tuh. Ada Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini adalah dua patung yang dulunya diyakini adalah orang-orang yang berzina di hadapan Ka'bah dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Taruh di sofa dan di Ka'bah. Punya masing-masing. Nah, terbukti bahwa tatkala Rasulullah SAW melakukan sebuah pembukaan Mekah, yang disebut dengan apa nih? Fathu Mekah. Maka terdapatlah patung-patung di sekitar Masjidil Haram itu jumlahnya sampai 360 patung dari yang kecil sampai besar. Ketika Rasulullah SAW masuk didampingi oleh dua sahabat yang dulunya adalah seorang budak. Yang pertama adalah Usama bin Zaid, yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Usama bin Zaid berarti anaknya siapa nih? Anaknya Zaid bin Harithah. Diriwayatkan Zaid bin Harithah itu orang hitam ya. Berarti Usama bin Zaid itu orang hitam. Afrika. Apa suaminya Ummu Aiman yang dulu mengurus Nabi? Iya. Jadi Nabi dulu kan dibawa tuh sama Aminah, ya kan? Ketika meninggal ditinggal di sana, Nabi Siti Aminah itu dibawa sama Ummu Aiman. Nah, ketika lahir gitu kan, dinikah dengan Zaid bin Harithah. Lahirlah Usama bin Zaid. Cuma yang luar biasanya adalah ketika Rasulullah mengamanatkan Usama bin Zaid untuk jadi seorang jenderal ya. Di bawahnya ada pasukan veteran-veteran Badar semua. Ada Abu Bakar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Yang memimpin sudah kita umurnya juga masih muda, sehingga terjadi sebuah kontra di situ. Banyak sahabat yang nggak setuju. Gimana sih Rasul ini? Seperti Umar bin Khattab menanyakan bagaimana kebenaran Rasul ketika tidak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Surah ini Rasul bukan? Begitu. Perjanjian berat sebelah gini masih iya gimana Rasul? Gitu. Nah akhirnya ketika sadar Umar langsung dia memvonis dirinya untuk melakukan sebuah penebus kesalahan, dapat bersedekah dan sebagainya. Kenapa? Istilahnya omongan saya udah songong nih sama Nabi. Akhirnya masuklah. Ini bukan COVID nih ya. Minum. Aman. Kalau cerita aneh pengennya bawanya terus aja nih. Ya, terus apa-apa. Tarik. Ada jam 15 menit lagi, 10 menit lagi. Ketika Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ditemani oleh dua sahabat tersebut, Bilal bin Rabah seorang budak dari Habasyah, kemudian dari Usama bin Zaid itu adalah putra daripada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah seorang budak juga yang dimiliki oleh Khadijah. Ketika menikah Rasul diberikan kepada Rasul. Nah masuklah ke Masjidil Haram sampai Rasulullah saking hormatnya kepada Ka'bah menundukkan wajahnya sampai jenggot beliau tuh hampir kena lehernya Qaswa. Siapa Qaswa? Untanya Rasulullah. Nah Rasulullah tawaf sambil pegang busur, dorong satu-satu berhala-berhalanya yang kecil-kecil jatuhin sambil membaca salah satu ayat daripada surat Al-Isra, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apa artinya? Qul ja'al haqqu, katakanlah bahwa kebenaran itu sudah datang. Innal batila kana zahuqa, semuanya kebatilan itu pasti akan hancur dan sirna. Nah gitu. Nah ketika bertemu dengan berhala yang besar, Anda pernah melihat film Risalah? Nah ya, begitulah kurang lebih. Jadi jangan dibayangkan sekarang Nabi masuk itu jadi marmer, bukan, masih tanah gitu kan, masih tanah. Letak. Anda ngelihat di situ Hamzah aja, di film aja sekarang kayaknya Hamzah diperlakukan luar biasa gitu. Apalagi dulunya disebut Asadul Usud gitu kan. Dulu sebelum masih Jahilah Asadul Usud. Jika masuk jadi Asadullah, lu bapaknya singa. Raja singa gitu. Pas masuk Islam jadi singanya Allah Subhanahu wa taala. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Baik dulu ente waktu jahiliyah, apalagi ketika udah masuk Islam. Hasan bin Sabit Dibilangnya itu kayak begini preman. sah.
Masya Allah. Orang-orang jahiliyah jadi Itu maksudnya kita kalau menghayati gimana posisi dia gitu ya. Nggak ada yang berani mah Hamzah. Abu Jahal aja dihajar pakai dihajar pakai busur. Iya. Umar saya pokoknya sedang maaf ketua FPR sama ketua Pak gitu ya. Ormas gitu ketua luar biasa. Masuk Rasulullah akhirnya didampingi oleh dua sahabat. Nah, ketika dibuka apa yang terdapat di dalam itu lukisan yang menggambarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail senang mengundi nasi pakai azlam. Sampai ada di dalamnya sebuah patung yang berbentuk seperti wanita. Itu patung itu terbuat dari kayu yang paling mahal itu. Apa ya? Anda waktu kemarin di sana di Haram itu gaharu tuh mahal banget ya. Jadi jadi apa menyan ya? Pokoknya od gitu ya. Itu kayunya kayu Asia. Kalau kayu di sana sih mungkin ya nggak seberapa. Kayu sini. Iya, kayu. Wah, langsung diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghancurkan semua, menghapus semua. Dan Rasulullah merintahkan kepada beliau untuk mengumandangkan azan di setiap pojok daripada Ka'bah tersebut. Nah, ketika mengumandangkan azan itulah Bilal naik ke atas, azan Allahu Akbar. Tapi ada beberapa orang yang menghina Bilal itu seperti gagak. Kenapa? Sahih hitam. Apakah ada yang lain yang mengumandangkan azan? Kan ada Abu Bakar, Umar, Utsman yang lain. Kenapa harus Bilal? Akhirnya turunlah surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu bukan dari fisik akhi, tapi dari takwanya. Rasul yang nunjuk itu pilihan yang terbaik sudah. Walaupun dia dari segi fisiknya seperti itu. Seperti siapa? Yang Abdullah bin Mas'ud yang kakinya lebih berat bila ditimbang dengan amalan orang-orang kecil. Soalnya ketika naik naik pohon ya, diketawain. Pohon diketawain. Mungkin seperti itulah. Itu ibrah buat kita semuanya untuk supaya birah kita lebih semangatnya lagi ya. Nah, para Allah sekalian, jadi beberapa kisah-kisah para sahabat itulah sebagai dasar kita untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam plus cintanya kita kepada Allah. Jadi kalau misalnya menyembah Allah seorang yang muhsin itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Dalam hadis nomor 2 itu ya, arba'in ya. Masih ingat gak? Masih udah lama nih akhi. Jadi ya, malaikat menjelma menjadi seorang manusia, kemudian fa'asnada rukbataihi, menempelkan dua lututnya dengan lutut Rasulullah, fa'asnada rukbataihi wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, kemudian menempatkan dua telapak tangannya di dua pahanya. Kemudian nanyalah, akhirnya anil iman, akhirnya anil Islam. Iman dulu apa Islam dulu? Islam dulu ya. Islam, akhirnya anil, dan yang terakhir akhirnya anil ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, kita mengikuti sunnah Rasul seperti kita melihat Rasul. Kan gitu. Dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni, salatlah kamu seperti aku, seperti lah. Zaman dulu Rasul bilang mungkin seperti, apalagi sekarang udah pas banget. Kalau dulu aja sahabat seperti aku lihat, padahal sahabatnya ada sampingnya, pasti melihat lah gitu kan. Cuma permasalahannya adalah ketika ada sebuah kebaikan seperti ini, katakanlah, maaf nih Pak Karet, atau melihat handphone ini warna apa sih? Hitam karena gelap. Ketika di sono abu-abu karena terang. Itulah Islam sekarang. Al-Qurannya benar, tapi cara lihatnya berbeda. Nah sekarang seperti itu. Islam tidak akan dihilangkan, tapi akan dihancurkan pemikirannya. Islam akan selalu ada. Bahkan seorang profesor Yahudi pun mengatakan agama yang akan selalu otentik pada akhir zaman adalah hanya Islam. Kenapa bisa dilihat? Orang yang paling dekat dengan Tuhannya adalah orang hanya Islam saja. Kita hanya datang 1 minggu sekali. Orang Islam sehari 5 kali, dimanapun mereka berada, gelar
takut yang dibunuh, langsung dia sujud. Maka dia bilang, bisa yang mengatakan bahwa agama yang akan selalu eksis pada akhir dunia adalah Islam. Nah, Quran tidak akan bisa hilang, tapi pemikiran di orang-orang Islam itu yang akan dihilangkan. Makanya jangan aneh kalau sekarang banyak orang Islam tapi pemikirannya ada yang liberal, ada yang ateis, ada yang komunis, ada yang agnostik. Naudzubillah. Nah, salah satunya berhamdulillah kita mempelajari tentang sirah. Sirah itu apa? Sara yasiru, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah jika kita mempelajari sirah, kita tahu asbabun wurud. Bukan asbabun nuzul ya. Kalau asbabun nuzul tentang apa, Mas? Turunnya Al-Qur'an, akhi. Kalau asbabul wurud terjadinya sebuah peristiwa, ya soleh tentang Nabi. Ketika Rasul mengatakan la tabda'ul yahud bis salam. Wa idza laqitumuhu fi thariq fadurruhu ila adyaqi. Apa itu terjadi, akhi? Rasul bilang, janganlah kamu mengucapkan salam terhadap orang Yahudi. Kalau kamu ketemu tengah jalan, pepet dia sampai pinggir. Kapan itu Rasul mengatakan? Ketika peristiwa Khaybar, akhi. Setelah peristiwa Khandaq, Rasulullah udah pulang, tapi masih pakai baju perang. Ketika mau dibuka, ditegur sama malaikat. Musuh masih ada loh. Allah perintahkan engkau harus gitu. Akhirnya Rasul keluar dan memerintahkan kepada para sahabat pergi ke Khaybar sini. La tabda'ul yahud, istilahnya tuh kesalnya udah ke ubun-ubun, udah capek, dingin. Perang Khandaq itu terjadinya sampai Rasulullah pakai 5 lapis. Istilahnya udah alhamdulillah gitu kan, udah mau istirahat. Tahu malaikat Jibril datang. Rasulullah hebat ya, yang ngasih tahu malaikat. Kalau kita yang datang malaikat siap-siap baik dah. Sholat itu enggak begitu ya. Masya Allah, saya digabung semua. Enggak lupa malah. Pokoknya Rasul berdoa kan sampai mudah-mudahan kuburan orang-orang Yahudi itu dikasih api. Kenapa? Karena sampai saking sibuknya gitu. Kalau kamu bertemu dengan Yahud, janganlah kamu mengucap salam. Kalau kamu ketemu tengah jalan, pepet dia. Itu saking kesalnya Rasulullah. Nah, peristiwa-peristiwa itulah yang kita tuh sangat menjiwai sekali, kan gitu ya. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan fadilahnya, kita semangat, akhi. Sholat, berarti waktu antara bainal adzan wal iqamah makbul nih. Doa. Sepertiga malam, pokoknya. Kenapa? Karena tahu fadilahnya. Begitupun dengan hadis. Kalau misalnya kita tahu tentang peristiwa itu, maka sudah mendarah daging. Nah, itulah untungnya kita belajar sirah. Walaupun dalam perjalanan Nabi pun ada beberapa peristiwa-peristiwa yang enggak terlalu penting kita ketahui. Seperti apa? Kehidupan masa jahiliyah perang Arab. Enggak terlalu penting itu. Ada di sana, ada yang tadi saya bilang ada aribah, ada musta'ribah, dan itu enggak terlalu penting seperti itu. Silsilah aja. Yang Rasul mengatakan jika engkau ingin mempelajari silsilah sampai Adnan saja. Inna Allah astafa Ibrahim Ismail. Allah memilih anak Ibrahim tadi Ismail. Kemudian Inna Allah astafa Ismail Kinanah Quraisy masuk lagi ke Hashim milih Nabi. Itu pokoknya silsilah yang itu. Tapi kalau misalnya sampai silsilahnya yang sampai detailnya hanya sampai Adnan, kenapa kata Rasul? Banyak penulis riwayat nasab itu yang banyak bohongnya. Sampai Adnan saja, sampai sananya udah. Cuma dari lompatan-lompatan itu gitu tadi. Ibrahim, Ismail, Kinanah, Quraisy, Hashim, Nabi. Ada patokan-patokan. Nah, terutama memang peristiwa yang harus diketahui keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi. Kenapa? Karena Rasul mengatakan yang disebut dengan jamaah adalah ma'ana alaihi. Yang disebut dengan jamaah itu adalah segala sesuatu yang ada saya dan sahabat, itu disebut dengan jamaah. Berarti bukannya Rasul aja yang kita belajar, sahabatnya juga yang mendukung perjuangan Rasul kita harus pelajari juga. Terutama sahabat-sahabat yang 10 dijamin masuk surga.
Cuma memang di sana ada sebuah pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu diangkat. Tapi kalau misalnya ada yang mengangkat juga, mudah-mudahan dia penuh dengan ketawaduan, tidak dengan menyalahkan. Kenapa dengan 10 orang itu disebutkan oleh Nabi masuk Islam? Bukanlah Zaid bin Harisah itu budak pertama yang masuk Islam? Kalau nggak dimasukin, gitu ya. Kalau Ali udah masuk deh tuh. Kemudian Arqam bin Abil Arqam. Banyaklah sahabat-sahabat yang bilang sebetulnya awal juga kok nggak masuk ke situ. Soe. Nah itu para hamba Allah yang sebagai katakanlah sebagai pemecut semangat kita untuk mempelajari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah daripada katakanlah pemburukan nama Nabi. Ada orang yang memburuk-burukan nama Nabi, pokoknya yang berbau Arab, sikat. Nah, kalau kita mah karena Allah aja mempelajari orang Arab itu, bukan karena Arab. Kalau lihat daripada bagus enggaknya Arab itu apa yang gitu ya? Antum dari Madinah ke Bir Ali Ihram sampai apa yang lihat gunung-gunung kayak gitu doang? Gersang. Paling kaktus ya. Aneh kalau ini kalau mau ke tengah jalan pohon mana nggak ada pohon gitu. Otak. Tiga. Alhamdulillah. Istilahnya kalau bisa sendal taruh di tengah jalan bisa melinting itu. Itu kita naik mobil yang enak, Nabi 400 kilo itu naik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu saja para Allah. Anda tidak berpanjang kalam ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa lagi belajar tentang sunnah Rasulullah. Dan dulu sebelum adanya sirah-sirah sekarang, namanya kisah-kisah para sahabat dan Nabi itu disebut dengan tobaqat, ada al-maghazi. Tobaqat itu adalah tahapan-tahapan atau makom-makom yang lebih tinggi. Tobaqatul ula, tobaqan al-tobaq. Kemudian al-maghazi itu adalah peperangan, buku-buku peperangan. Akhirnya pada tahun-tahun kesini ulama-ulama kholaf banyak tuh. Yang paling bagus adalah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang ditahqiq oleh Ibnu Ishaq ditahqiq oleh Ibnu Hisham. Dan masuk lagi banyak lagi. Kemudian tarikh sirah dari At-Tabari, dan saya bawa ini dari Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, seorang ulama India. Orang India nih kalau misalnya menjelaskan tentang sirah-sirah ini enak. Kenapa? Mungkin udah biasa dia jelasin gitu, kisah Mahabharata gitu, enak gitu. Orang India ya, sebetulnya ulama-ulamanya banyak kan, dalam Al-Kandahlawi kan masih seperti itu. Itu saja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.